Oke, kita cek ini ya guys ya. Mohon koreksinya Bang Kes atau para senior, apa benar ini valid pullback? Lama gak store latihan. Oke, kita belajar pullback lagi ya. Oh ya, sebelumnya gini guys, saya kasih tahu rahasia dapur ya. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari SMC atau market structure ya, kuliti materi pullback guys ya. Pullback itu sangat penting karena itu permulaan market structure ya. Nah, kalau di Fibo Musang teman-teman kuliti apa itu yang namanya IB ya, initial break. Rahasia dapurnya itu guys ya. Jadi jika penggemar Fibo Musang silakan, IB itu cara kerjanya bagaimana. Kalau yang penggemar SMC, pullback itu cara kerjanya bagaimana ya, kuliti itu. Pullback itu candle to candle guys ya, melihatnya itu candle to candle. Kemudian kalau Fibo Musang IB itu juga melihatnya candle to candle. Nah itu sangat penting guys, itu kuncinya, rahasianya ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke, coba kita cek ini ya, yang di marking abangnya ya. Oke, dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dari lowest point ini ya, yang di break high-nya ya, berarti dia berhasil pullback. Oke, ini high-nya juga di break. Ini di sini ya. Nah, ini berarti inside bar. Tapi setelah inside bar, high-nya di break. Oke. Nah, dari high di break ini ya guys ya, ini sekarang low-nya yang di break. Ya, low-nya yang di break, berarti dia berhasil pullback sampai sini. Nah, dari candle ini low sama high yang di break high-nya. Nah, ini kembali lagi pullback ke atas gitu. Nah, jadi kalau ini saya potong dari sini aja ya. Saya potong berarti impulsif pullback, adanya candle ini ya, itu analisanya, potensinya akan kembali impulsif gitu guys, akan kembali impulsif. Nah, saya lanjutkan yang tadi ya. Ini inside bar ya, kemudian yang di break high-nya ya, low-nya aman. Nah, dari sini high-nya diambil, di break, terus ini juga di break sampai sini tertinggi ya, berarti ini berjalan impulsifnya. Nah, dari high ini low-nya yang di break. Nah, ini berhasil pullback guys gitu. Dari candle bearish ini low-nya yang di break. Kemudian dari candle ini sekarang high-nya yang di break ya. Nah, jadi gini guys, ini berhasil pullback ya. Ini analisanya, ini tanda untuk pullback gitu, karena low-nya di break. Tapi setelah itu ada high yang di break. Nah, ini tanda ya, tanda untuk melanjutkan impulsif. Impulsif pullback, impulsif pullback, impulsif ya. Kalau untuk external structure itu nanti ya guys ya, kita belajar pullback dulu ya. Jadi seperti itu. Kalau ini apa namanya, pullback yang di sini di break ya, ya sudah, impulsif ini sudah nggak akan melanjutkan lagi, berarti ini terus lagi ya, akan terus turun. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ya, dari sini 4 high-nya yang di break, berarti dia berhasil melanjutkan impulsif ya. Nah, di sini inside bar, kemudian high-nya ini yang di break, lalu ini highest point-nya. Nah, setelah di sini lahir candle ini, ternyata ngebreak low ini, dia berhasil pullback guys gitu. Berarti candle selanjutnya kemungkinan akan ngebreak ini, low-nya ini gitu. Dan ternyata benar, karena dari impulsif dia harus pullback gitu. Nah, sampai lowest point sini, kemudian high-nya yang di break. Nah, dari sini guys, ini ya, analisanya akan melanjutkan impulsif
gitu. Ya, akan melanjutkan impulsif. Kenapa? Karena low ini tidak di break gitu. Ya. Nah, dari sini ternyata gagal ya untuk ngebreak lagi di sini. Ini malah di break. Ya. Sampai swing ini di break juga. Gitu. Nah, coba perhatikan. Adanya candle ini, guys, sudah ngebreak internal low ya di dalam range ini sama range ini. Ya. Sudah ngebreak. Ditambah lagi dia ngebreak range ini. Ya. Ini bicara internal structure ya guys ya. Kita nggak sedang berbicara external structure. Nah, ini di break, ini nggak mampu membuat impulsif lagi, maka dia akan turun guys. Ini jadi inside bar ya, masih di dalam range-nya candle bearish ini. Inside bar, turun dan ambil ya. Nah, sebelumnya gini, saya ingatkan bahwa pullback ini kan masih internal structure. Jadi shadow saja sudah valid ya, shadow saja sudah valid. Nah, ini break. Oke. Nah, ini break ini guys, ya. Itu dia akan gini terus pokoknya. Gitu. Jadi pembentukan pullback itu seperti itu terus. Nanti kalau ada ketika high-nya yang di break, nah maka berubah lagi naik gitu loh ya, ngerti ya maksud saya ya. Jadi swing pullback internal ini pun internal structure, ini kan termasuk internal structure ya. Swing pullback ini pun sebenarnya kita bisa ini ambil kesempatannya gitu, ambil apa namanya peluangnya ya. Contoh ya, kalau dari sini ke sini, nah range-nya itu range ini sama ini. Sama seperti eksternal ya. Ini kan bicara internal. Ini sama seperti eksternal. Ini ya turun ya. Nggak mampu ngebreak ini. Ya pasti dia akan ngebreak eksternal. Sekarang range-nya ini sama ini. Gitu. Dia turun. Nggak mampu ngebreak ini. Dia naik lagi. Sama juga. Ini sama ini. Ya, ini turun, nggak mampu ngebreak ini, harusnya dia break atas. Tapi lihat, break gitu. Ya, nah ini guys, dari high ke lower high, ya itu namanya SMS, shift market structure. Kalau change of character itu ini yang di break. Ini baru namanya change of character. Tapi kalau gagal membuat higher high ya, dari uptrend gagal membuat higher high, dia malah menjadi lower high, maka itu namanya shift market structure, dan ini adalah tanda dia akan turun gitu. Kalau kita mempelajari internal structure gitu guys. Ini nggak dibahas guys ya di YouTube ya. Dari internal structure pun nanti kita akan mengerti urutan pembentukan market structure. Ya, di video masterpiece sudah saya ingatkan juga video-video yang lain ya. Proses pembentukan market structure itu pullback menjadi internal structure, menjadi external structure. Dan sebenarnya ada satu lagi ya, menjadi struktur utama ya. Jadi urutannya itu gitu. Pullback, internal structure, external structure, dan tren utama, struktur besarnya, struktur global gitu. Oke, kita pelan-pelan dulu. Jadi pullback ini betul bang, ini bang Tata ya, ini betul sekali ya pullbacknya. Dari pullback pun sebenarnya kita tahu ya harga itu akan kemana gitu loh ya. Oke, semoga bermanfaat.